selanjutnya adalah skrip praktik konseling. Dimana di sini yang dimaksudkan skrip itu adalah dialog, percakapan antara kita sebagai seorang konseling atau guru pembimbing dengan klien kita atau dengan siswa kita. Jadi kita harus menyusun beberapa percakapan, misalnya apa yang harus kita bicarakan kepada seorang konseling sebagai seorang guru pembimbing. Misalnya diawali dengan komunikasi yang baik, bertanya, bagaimana kabar Anda? Lalu apakah merasa baik-baik saja? Lalu ditanya basa-basi, siapa namanya? Misalkan seperti itu. Kalaupun seorang siswa itu pasti kita sudah tahu, bisa dengan kita menguli informasi seputar keluarganya. Ibu kamu bekerja apa? Orang tua kamu, sikap orang tua gimana ketika di rumah? Apakah ramah ataupun yang lainnya? Misalnya juga bisa apakah orang tua kamu memperhatikan proses belajarnya kamu, ataupun pertanyaan-pertanyaan yang mampu memberikan semangat di awal. Seperti itu. Jadi sebelum siswa mengemukakan masalahnya itu, kita harus mampu menjalin komunikasi agar siswa tersebut bisa berkomunikasi dengan baik dan tidak merasa takut ataupun merasa mereka itu sangat buruk karena permasalahan-permasalahannya tersebut. Jadi di sini ada beberapa hal, misalnya empati, kata-kata empati seperti saya memahami, seperti itu. Lalu dorongan, misalnya walaupun kamu seperti itu, kamu harus tetap semangat, seperti itu. Lalu memberikan nasihat juga bisa. Sebagai seorang konseling pastinya kita harus wajib ada, atau kita memang harus menasihati karena itu tugas kita, seperti itu. Juga berkaitan dengan hal-hal yang ada pada praktik-praktik konseling seperti assalamualaikum tadi, seperti itu. Lalu jawaban dari konseling klien seperti apa. Kita harus menyiapkan beberapa cara-cara ketika misalnya kita ramah namun siswa itu pendiam. Misalnya kita di awal ramah, lalu tiba-tiba siswa itu menangis. Kita harus mampu menghadapi situasi yang seperti itu. Jadi kita harus mampu juga mengatasi emosi dari kita. Ketika mereka emosi, kita juga tidak boleh emosi tentunya. Ketika mereka menangis, kita harus empati. Kita harus bagaimana caranya untuk menenangkan mereka agar mereka mampu bercerita kembali, seperti itu. Yang selanjutnya itu adalah ketika mulai mereka percaya kepada kita. Jadi kita harus menjaga kepercayaan sebagai guru konseling atau guru pembimbing terhadap siswanya. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Misalnya ketika mereka bercerita, cerita-cerita itu hanya kita dan mereka yang tahu pasti tentunya. Dan juga kita harus mampu menjaga amanah. Tidak boleh memunculkan isu-isu tentang mereka. Mungkin mereka sudah down ketika isu-isu semakin tersebar, pastinya mereka akan menjadi sangat down. Jadi kita harus mampu mengatasi isu-isu tersebut, ataupun kita mampu menjaganya, seperti itu.